Suatu hari, gerbong lori milik Belanda yang membawa tumpukan tebu siap giling mengalami kecelakaan dan terguling jatuh, menyebabkan tebu berhamburan ke jalan. Para santri yang mengetahui kejadian itu kemudian berbondong-bondong untuk mengumpulkan tebu yang tersebar. Namun, mereka kemudian dipukuli oleh mandor Belanda yang datang. Kabar tentang insiden tersebut sampai ke telinga Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merasa marah dan kesal. Beliau kemudian langsung mengunjungi pabrik tersebut dan menuju ke mesin penggilingannya. Mesin penggiling di pabrik cukir adalah salah satu yang paling sibuk dan besar di Jawa Timur pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas kisah 4 karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak begitu terkenal dalam bidang kesufian. Yang lebih masyhur adalah Kiai Haji Adlan Ali, muridnya yang dianggap ahli dalam hal tersebut. Meskipun dalam beberapa tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengkritik praktek sufi yang berlebihan yang tidak disertai dengan syariat, bukan berarti beliau menolak sepenuhnya. Baginya, praktek apapun boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat agama. Sebagai seorang kiai yang khos, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat menjunjung tinggi ibadah yang kuat seperti sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan amal soleh lainnya. Meskipun tidak secara khusus terhubung dengan thariqah seperti murid-muridnya yang menjadi mursyid thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah seperti Kiai Romli Tamim dan Kiai Haji Adlan Ali. Ada beberapa kejadian luar biasa yang dikaitkan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meskipun pembahasan ini hanya sebagai penyegar dan semangat untuk memperkuat keyakinan bahwa beliau adalah seorang kiai yang penuh dengan keutamaan. Beliau tidak hanya dikenal karena ilmunya, namun juga karena kehidupan spiritualnya yang kuat dan seimbang. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 4 kisah karomah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang masyhur. Yang pertama adalah mengetahui isi hati seseorang. Mengetahui apa yang ada di dalam hati orang lain bukanlah hal yang biasa dianggap sepele. Hal ini hanya bisa tercapai melalui kebersihan hati dan kedalaman spiritual yang luar biasa. Menurut kesaksian dari Kiai Abu Bakar, salah seorang santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki kemampuan untuk memahami isi hati orang lain tanpa perlu diberitahu terlebih dahulu. Meskipun pada saat itu tidak ada yang menceritakan hal tersebut kepadanya. Sebagai contoh, Kiai Abu Bakar adalah seorang santri kalong yang tidak tinggal di pondok, namun pulang pergi antara pondok dan rumah. Suatu hari, saat berjalan kaki dari rumah menuju pondok, ia melewati daerah prostitusi dekat pondok yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat atau mau mampir. Saat itu, beliau juga ditawari. Dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebu Ireng ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu, usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana.
Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Pada pukul 8 setelah selesai mengaji, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan para santri-santrinya, termasuk Kiai Abu Bakar yang masih muda saat itu. Beliau memberikan banyak nasihat, namun yang paling mencolok adalah perkataan yang sangat menggugah pikiran Kiai Abu Bakar remaja. Beliau menyampaikan, "Begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi?" Mendengar nasihat tersebut, Kiai Abu Bakar merasa tersentak, seolah didhawuhi di depan umum oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Meskipun santri lain tidak menyadari bahwa itu ditujukan kepada santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak lagi bersikap negatif terhadap pondok dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, ada pengalaman kedua yang dialami oleh Kiai Abu Bakar. Biasanya, setelah pembelajaran selesai menjelang zuhur, santri Abu Bakar yang tinggalnya jauh akan langsung pulang setelah sholat zuhur. Namun, kali ini terlintas dalam pikirannya untuk tidak ikut sholat berjamaah dan pulang segera. Namun Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari tiba-tiba menghampiri dan memintanya untuk tidak segera pulang, melainkan untuk bergabung dalam sholat berjamaah di pondok. Beliau berkata, "Jangan pulang dulu, ikut sholat berjamaah dulu." Akhirnya, Abu Bakar memutuskan untuk tetap tinggal dan bergabung dalam sholat berjamaah, serta melakukan doa dan wiridnya. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Hashim Asy'ari bisa mengidentifikasi kebohongan orang lain. Cerita ini berasal dari penuturan almarhum Kiai Tahmid yang merupakan guru nahwu dan santri dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Tahmid, seorang santri senior asal Brebes, Jawa Tengah, menceritakan pengalamannya kepada Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengarnya langsung dari Kiai Tahmid saat sedang mengaji. Pada suatu saat, Kiai Tahmid yang merupakan santri kepercayaan Kiai Haji Hashim Asy'ari sedang melayani tamu di pondok. Ketika dipanggil oleh Kiai Hashim untuk melayani tamu, pamannya, Kang Bahruddin, yang juga santri senior di Tebu Ireng, diminta untuk memanggilnya. Kiai Tahmid kemudian bergegas ke dalam Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terletak dekat masjid pondok. Namun Kang Bahruddin mengingatkannya untuk sholat terlebih dahulu. Meskipun demikian, Kiai Tahmid memutuskan untuk menunda sholatnya dengan alasan akan melakukannya nanti. Sesampainya di dalam rumah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari langsung bertanya kepada Kiai Tahmid, apakah sudah sholat atau belum? Kiai Tahmid mengatakan bahwa ia sudah sholat, padahal sebenarnya belum. Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian dengan tegas meminta Kiai Tahmid untuk segera sholat dengan suara yang sedikit keras dan memarahi dari tempat duduknya. Kiai Tahmid sangat terkejut karena ternyata gurunya mengetahui bahwa ia belum sholat. Ia gemetar dan merasa tak mampu bergerak dari posisi bersimpuhnya. Meskipun sulit dan perasaannya campur aduk, keringatnya bercucuran begitu derasnya. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari mendekati Kiai Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Pergi sholat dulu, lain kali jangan gugup dan berbohong. Kalau ada tamu seperti ini, biar aku yang menangani sendiri." Setelah itu, Kiai Tahmid merasa tubuhnya kembali ringan. Dia segera pergi ke bilik kamarnya. Tidak ada kebetulan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari dapat mengetahui, karena beliau memang terkenal mampu mengidentifikasi kebohongan, baik secara fisik maupun spiritual. Kemudian yang ketiga adalah rumah santrinya yang doyong atau miring bisa tegak lagi. Kisah ini diceritakan oleh Ahmad Thaib, seorang santri kalong Kiai Haji Hashim Asy'ari.
yang jauh dari kesan seorang kiai atau ahli agama. Dengan pakaian sehari-hari, beliau menceritakan salah satu pengalaman unik tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Suatu hari, ketika Ahmad Thaib sedang merenung di waktu senggangnya, tiba-tiba Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang dan bertanya, "Ada apa nak? Kok melamun?" Ahmad Thaib menjawab, "Ini rumah saya miring." Akhirnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajak Ahmad Thaib untuk melihat sendiri rumahnya yang miring tersebut. Ketika mereka tiba di rumah Ahmad Thaib, Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya menggoyang-goyangkan salah satu bagian rumah yang miring. Tak lama kemudian, rumah yang semula condong dan miring itu kembali lurus, berdiri tegak. Ahmad Thaib sangat terkejut, namun juga sangat bahagia. Dia terkejut karena merasa seperti keajaiban, bahwa hanya dengan digoyang-goyangkan saja, rumah yang semula miring bisa kembali lurus. Sebaliknya, memperbaikinya dengan tukang akan memakan biaya yang besar dan membutuhkan waktu berhari-hari. Meskipun begitu, Ahmad Thaib merasa senang dan bersyukur karena rumahnya kini dapat berdiri tegak kembali. Dia mengatakan bahwa begitulah cara Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyenangkan santrinya, kadang-kadang dengan cara yang tak terduga. Kemudian yang keempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyumbat mesin giling pabrik gula cukir hanya dengan sesuatu yang ada di mulutnya. Kiai Abu Bakar mengisahkan satu lagi karomah yang pernah dialami oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membuat santri merasa terkejut, kagum, dan juga ngeri. Menurut Kiai Abu Bakar, mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Di depan kompleks Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, terdapat jalur rel kereta api yang sering dilalui oleh kereta komersial antara Jombang Kediri, Jombang Surabaya, dan sebagainya. Kadang-kadang, jalur ini juga dilalui oleh gerbong lori yang mengangkut tebu untuk diolah di pabrik cukir. Suatu hari, gerbong lori yang membawa tumpukan tebu siap digiling mengalami kecelakaan dan terguling jatuh, menyebabkan tebu berhamburan ke jalan. Para santri yang mengetahui kejadian itu berbondong-bondong untuk mengumpulkan tebu yang tersebar. Namun mereka kemudian dipukuli oleh mandor Belanda yang datang. Kabar tentang insiden tersebut sampai ke telinga Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merasa marah dan kesal. Beliau langsung mengunjungi pabrik tersebut dan menuju ke mesin penggilingannya. Mesin penggiling di pabrik cukir adalah salah satu yang paling sibuk dan besar di Jawa Timur pada saat itu. Dengan cara yang tidak diketahui dengan pasti, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mengeluarkan sebuah benda dari mulutnya yang disebut sebagai kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayu. Kemudian, benda tersebut dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Namun, wallahu alam, mesin tersebut berhenti beroperasi dan mati total. Kiai Haji Hasyim Asy'ari membiarkan situasi tersebut berlangsung selama 3 hari. Pabrik tidak dapat beroperasi, yang tentu saja mengakibatkan kerugian. Tebu-tebu yang sudah siap untuk digiling menjadi kering karena mesin tidak bisa dinyalakan. Meskipun telah diperbaiki oleh teknisi berulang kali, akhirnya pihak pabrik datang untuk mengunjungi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan meminta maaf. Setelah kejadian itu, pihak Belanda memutuskan untuk membiarkan santri mengambil tebu secara gratis dan tidak lagi mengganggu mereka. Kondisi ini berlangsung hingga pabrik diambil alih oleh pemerintahan Jepang, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Meskipun memiliki berbagai keajaiban seperti yang disaksikan oleh banyak saksi hidup, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetaplah manusia biasa. Yang membedakan hanyalah tingkat kedekatannya dengan Allah yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang.
Beliau adalah seorang alim ulama dan seorang yang sangat taat beribadah. Kisah-kisah seperti ini, percaya atau tidak, disaksikan oleh banyak orang dan memberikan inspirasi bagi kita semua dari sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.